Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Febrini, calon guru penggerak Angkatan 7, Unit Kerja SMA Negeri 1 Toho. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi. Koneksi antar materi modul 1.1.A.8 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, telah mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan contoh, Ing Madio Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani, belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan dasar pendidikan, yaitu yang pertama, menuntun. Maksud pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian yang kedua yaitu kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka di sini dibagi menjadi dua. Merdeka batin, yaitu pendidikan. Dan merdeka lahir adalah pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain. Akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa, dan karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Di sini bebas dari segala ikatan dan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hal, melainkan untuk menghamba pada anak. Yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan yang kita inginkan. Anak lahir sudah dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya, agar mereka menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima yaitu budi pekerti. Budi pekerti yaitu menyangkut tentang watak dan karakter. Watak dan karakter merupakan perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga ataupun semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan dalam kelas Anda
yang mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Di mana dalam proses pembelajaran, guru yang lebih fokus dan yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Guru menganggap bahwa proses pembelajaran dinyatakan berhasil apabila anak-anak dapat memahami materi serta anak-anak dapat mencapai kriteria ketuntasan minimum yang telah ditentukan oleh guru. Yang ketiga, guru kurang memahami karakter anak. Jadi dalam proses pembelajaran, guru sangat kurang sekali dalam memahami karakteristik setiap anak yang ada di dalam kelas. Bahwa setiap anak yang ada di dalam kelas memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang keempat, siswa pasif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Karena guru lebih menggunakan pembelajaran dengan bentuk ceramah, sehingga pembelajaran lebih berfokus pada guru, bukan pada muridnya. Yang kelima, agar suasana kelas tertib, tenang, aman, dan anak memahami materi, semua titik fokusnya ada pada guru. Nah, guru menganggap bahwa proses pembelajaran di dalam kelas akan terasa tertib, tenang, serta aman apabila semua siswa memperhatikan guru. Siswa memahami apa yang disampaikan oleh guru dan titik fokusnya kembali lagi kepada guru. Terkait dengan pertanyaan kedua, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul, yaitu ada 2 perubahan, pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama, pemikiran, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Anak-anak dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Jadi pembelajaran tidak lagi berfokus pada guru, tetapi pembelajaran sudah berfokus pada anak. Dan yang ketiga, pemikiran yang berubah yaitu menghargai setiap karakteristik belajar anak. Bahwa di dalam kelas, anak itu terdiri dari berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai guru, saya memahami setiap karakteristik yang dimiliki oleh anak sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan siswa-siswa lebih bersemangat. Kemudian yang berubah dari perilaku saya, yaitu yang pertama, saya membuat perencanaan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dan yang kedua, memerdekakan anak. Jadi di sini anak bebas belajar sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, lebih cermat memilih bakat dan minat yang dimiliki anak. Jadi saya selalu fokus memperhatikan bakat dan minat yang dimiliki anak. Kemudian selanjutnya, refleksi yang ketiga, setelah saya mempelajari modul 1.1 yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam,
Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kemudian yang ke-8, melatih kecakapan abad 21, di mana dalam abad 21 siswa diharapkan mampu memiliki yang namanya 4C. Kreatif, critical thinking, kolaboratif, dan komunikatif. Adapun kesimpulan saya dari refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, pendidikan tidak hanya tentang akademik, tetapi perlu juga penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang menghamba pada anak.